Halo semua, kembali lagi di channel Otakes. Bagi para pecinta game, sini merapat karena pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai 10 karakter terbaik dalam game Dynasty Warriors. Simak baik-baik pembahasannya ya. Seri Dynasty Warriors telah mengumpulkan daftar yang cukup besar selama bertahun-tahun. Sekarang berjumlah lebih dari 80 karakter yang dapat dimainkan pada saat Dynasty Warriors 9. Mengingat seri ini didasarkan pada peristiwa sejarah asli, meskipun banyak dari list ini tergantung pada preferensi pribadi. Jadi inilah 10 karakter Dynasty Warriors terbaik menurut Otakes. Yang ke-10 adalah Zhurong. Zhurong adalah karakter menarik di Dynasty Warriors dan tidak terhubung langsung ke perang 3 kerajaan seperti suaminya Meng Huo. Pasangan ini ditemui selama cerita di Nanman dan mereka dengan keras mempertahankan area mereka dari penjajah luar. Menariknya, dalam literatur Romance of the Three Kingdoms, Zhurong sebenarnya adalah satu-satunya wanita yang bertarung, mengalahkan 2 jenderal Shu dalam prosesnya. Di sebagian besar entry, dia menggunakan senjata bumerang berbilah raksasa yang memberinya gerakan unik yang berbeda dari kebanyakan karakter. Zhurong adalah wanita yang sangat kuat, yang lebih sering menyelamatkan Meng Huo dari bahaya di medan perang. Yang ke-9 adalah Zhou Yu. Zhou Yu adalah salah satu ahli strategi paling brilian di seluruh seri Dynasty Warriors, dan dia adalah karakter kunci dalam alur cerita Wu. Pada saat yang sama, dia juga salah satu karakter asli ditampilkan dalam seri sejak Dynasty Warriors pertama. Zhou Yu sangat cerdas dan fasih dalam perang dan sastra. Sebagai teman masa kecil Sun Ce dan Sun Quan, kesetiaannya pada Wu tidak perlu ditanyakan lagi. Sama seperti keahliannya dalam pertempuran, meskipun dia mungkin tidak sekuat fisik karakter lain, kecepatannya adalah keuntungan terbesarnya saat bermain, bersama dengan jangkauan kombonya. Yang ke-8 adalah Zhou Tai. Meskipun Zhou Tai mungkin tidak luar biasa seperti karakter lain dalam hal bagaimana dia bermain dalam cerita, dia dengan mudah menjadi salah satu karakter terkuat dalam seri. Zhou Tai berperang dengan katana, yang ia gunakan sangat mematikan. Dia adalah pengikut setia tentara Wu dan paling sering ditemukan sedang melindungi Sun Ce. Sepanjang seri dia adalah salah satu jenderal Wu yang bertahan paling lama, berhasil sampai beberapa pertempuran terakhir. Yang ke-7 adalah Huang Yuanji. Huang Yuanji adalah pendatang baru dalam serial ini. Diperkenalkan di Dynasty Warrior 7 bersama dengan cerita Jin yang diperluas. Dia awalnya disewa oleh Sima Shi untuk mengawasi Sima Zhao, tetapi akhirnya menikahi Zhao. Dia benar-benar mencintai Sima Zhao dan mengatasi kemalasannya. Huang Yuanji menggunakan belati untuk menyerang yang dia lemparkan ke musuh selama pertempuran. Namun apa yang benar-benar berperan penting bagi Huang Yuanji adalah meramalkan pemberontakan Zhonghui dan membantu menghentikannya. Tanpa dia melakukannya, Jin mungkin telah jatuh ke tangan Zhonghui. Yang ke-6 adalah Xiahou Dun. Xiahou Dun adalah sepupu Cao Cao, dan selama perang 3 kerajaan, ia menjabat sebagai tangan kanan panglima perang. Jenderal bermata satu itu menggunakan pedang dalam pertempuran yang dia gunakan dengan kekuatan yang ganas. Meskipun Xiahou Dun memiliki jangkauan terbatas, serangannya sangat kuat, membuatnya dengan mudah menjadi salah satu karakter terbaik untuk mengalahkan beberapa jenderal musuh. Yang ke-5 adalah Cao Pi. Selain Cao Cao, putranya Cao Pi mungkin adalah tokoh terpenting bagi kerajaan Wei. Karakter tersebut memulai debutnya di Dynasty Warrior 5, dan sikapnya yang dingin dan arogan membedakannya dari karakter lain. Cao Pi adalah pemimpin dan ahli taktik yang penuh perhitungan, yang jelas-jelas percaya dirinya di atas rakyatnya. Dia menggunakan pedang ganda dalam pertempuran yang dapat dia kunci bersama menjadi satu senjata, memberinya banyak jangkauan dalam kombonya. Setelah kematian Cao Cao, Cao Pi mengambil alih kekuatan Wei, dan dengan bantuan Sima Yi, dia menghancurkan kekuatan Wu dan Shu dan menyatukan wilayahnya. Cao Pi menjadi kaisar kerajaan, dan meskipun Sima Yi mencoba untuk menggulingkannya. Yang ke-4 adalah Sima Yi. Sima Yi jelas bukan orang yang paling disukai di Dynasty Warriors. Lagi pula kepribadiannya seperti ular yang sombong.
Namun, posisinya dikuatkan karena kecerdasan dan tipu muslihatnya yang pada akhirnya membiarkannya menggulingkan Wei dan menciptakan dinasti baru untuk memerintah Tiongkok. Sebelum masuknya Jin, Sima Yi sering digambarkan sebagai pemimpin Wei setelah kematian Cao Cao. Meskipun sangat percaya diri pada kecerdasannya, dia diintimidasi oleh ahli strategi hebat Zhuang Liang dan sangat marah ketika saingannya mengalahkannya. Melalui perencanaan yang licik, Sima Yi akhirnya menyusul keluarga-keluarga lain di Wei dan mendirikan Jin. Hal ini dilakukan sebagian karena betapa marahnya dia dengan kenyataan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi kecerdasannya sejak kematian Zhuang Liang. Karena itu, dia memutuskan untuk mengakhiri siklus kebodohan yang dia benci dan menghancurkan Wei. Yang ketiga adalah Guan Yu. Menjabat sebagai salah satu dari 3 pilar Shu bersama dengan saudara angkatnya Zhang Fei dan Liu Bei. Bahkan secara historis dia adalah tokoh terkenal, dikenal sebagai salah satu dari 5 jenderal harimau melalui kekuatannya yang terkenal dalam pertempuran yang diceritakan melalui roman Three Kingdom. Di Dynasty Warriors, Guan Yu menggunakan pedang bulan sabit raksasa dan dia adalah salah satu karakter paling menakutkan di seluruh seri. Dengan pakaian dan janggutnya yang mencolok, Guan Yu mengambil peran di medan perang dan dapat memotong ribuan tentara dengan mudah. Yang kedua adalah Zhao Yun. Zhao Yun secara konsisten menjadi salah satu karakter utama dalam seri ini, dan dia mengambil peran sebagai maskot untuk sebagian besar sampul, adegan pembuka, dan yang lainnya. Sama seperti karakternya di Romance of the Three Kingdoms, Zhao Yun menggambarkan sebagai orang teladan dan pembela kebenaran di Dynasty Warriors. Dia mengendarai kuda putih ke medan perang dengan sebuah tombak dan menghancurkan lawan-lawannya. Yang kesatu adalah Lu Bu. Tanpa diragukan lagi, Lu Bu adalah salah satu prajurit terhebat dalam seri Dynasty Warriors dan tentu saja yang paling ditakuti dalam Romance of the Three Kingdoms. Sosok yang mengesankan ini hampir 2 kali ukuran manusia normal, dan dia mengayunkan tombak besar dalam pertempuran. Sementara Lu Bu awalnya adalah bagian dari pasukan Dong Zhuo. Dia memisahkan diri dan mencoba untuk memantapkan dirinya sebagai kekuatan independen, terpisah dari 3 kerajaan. Siapapun yang pernah memainkan game Dynasty Warriors tahu betapa menakutkannya saat Lu Bu ada di medan perang. Prajurit sekutu menjerit ketakutan, dan jika Anda mendapatkan ide bijak untuk mencoba dan mengalahkannya, Anda akan dihancurkan dengan mudah. Banyak pertempuran yang melibatkan secara harfiah harus melarikan diri dari Lu Bu dan mencoba mundur tepat waktu. Sekian pembahasan mengenai 10 karakter terbaik dalam game Dynasty Warriors. Gimana nih, setuju gak dengan list tadi? Atau kalian punya pendapat sendiri? Kalau iya, tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jamatani, bye-bye.